warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membagi sebuah ide desain rumah sederhana di lahan yang sempit. Kenapa saya mengangkat tema rumah sederhana, lahan yang sempit? Karena memang kendala yang sering kita temukan saat ini adalah ketika kita ingin membangun rumah, yaitu masalah ketersediaan lahan, khususnya di daerah-daerah perkotaan. Ketersediaan lahan itu sudah sangat terbatas, jikapun ada, harganya tentu sudah sangat mahal. Nah, kali ini saya mendesain sebuah hunian di lahan dengan ukuran 5 kali 12,5 meter. Jadi lebar lahannya 5 meter, panjangnya 12,5 meter. Nah, bagaimana dengan lahan sebesar itu kita maksimalkan menjadi sebuah hunian yang layak atau sebuah hunian yang ideal, seperti itu. Nah, kita langsung saja. Di hadapan kita sudah ada dua layout denah. Yang pertama ini adalah denah lantai 1, kemudian yang kedua adalah lantai 2. Sebenarnya ini bukan rumah 2 lantai karena saya mendesainnya tinggi temboknya hanya 5 meter, tapi saya memaksimalkannya menjadi 2 lantai. Kenapa seperti itu? Agar juga meminimalisir budgetnya, anggarannya. Ketika kita membangun rumah 2 lantai dengan dengan ukuran yang ada pada umumnya, itu biayanya sangat besar. Tapi dengan ukuran seperti ini pun tetap bisa menjadi rumah atau hunian yang ideal, seperti itu. Kita langsung saja di denah pertama ini denah lantai 1, ini teras depan. Kita masuk, kita langsung di ruangan yang cukup luas menurut saya. Kenapa luas? Karena saya membandingkan dengan ukuran lahan yang ada. Ukurannya ini 5,5 meter kali 4 meter. Itu ruang keluarga, atau juga bisa dikatakan ruang multifungsi, karena di situ juga bisa berfungsi sebagai ruang tamu atau ruang lainnya. Kemudian kita masuk, terdapat kamar dengan ukuran 2,8 kali 3 meter, ada tempat penyimpan sendiri di sini. Kemudian kita keluar, area dapur. Area dapur itu lebarnya 2,2 meter, kemudian panjangnya 3 meter. Kemudian keluar, di sini bisa dimanfaatkan sebagai area servis cuci atau area jemur, seperti itu. Kemudian ke pojok sini ada kamar mandi. Ini untuk lantai 1. Kemudian kita naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2 ini. Jadi yang pertama kita temukan adalah kamar dengan ukuran terbesar dari 3 kamar yang ada. Kenapa saya katakan terbesar? Karena memang ukurannya lebih besar. Lebarnya ukurannya ini 5 meter kali 3 meter, plus ada kamar mandi sendiri dan juga ada area penyimpanannya sendiri. Kemudian keluar menuju ke arah sini, terus kita dapat kamar dengan ukuran 3 kali 3 meter. Jadi ini 3 kali 3 meter, ada tempat penyimpanannya sendiri. Jadi dengan ukuran lahan 5 kali 12,5 kita sudah dapat kamar 3, kamar tidur 3, kemudian 2 kamar mandi, kemudian ada ruang keluarga yang cukup luas, dapur, kemudian ada area servisnya juga. Desainnya seperti apa? Kita langsung saja lihat di sini. Nah, ini adalah tampak potongannya. Ini tampak potongannya seperti ini. Jika kita lihat dari samping, nah ini area depan, teras yang saya katakan tadi. Teras masuk ke sini, langsung ke ruang yang luas itu, ruang keluarga, bisa juga berfungsi sebagai ruang tamu. Nah, ruangan ini cukup luas dengan ukuran 5,5 meter kali 4 meter. Nah, di area ini juga terdapat space di bawah tangga. Ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan, bisa tempat TV atau tempat perkakas dan alat-alat rumah lainnya. Kemudian kita masuk ke sini. Ini adalah kamar yang ukurannya tadi 2
lebarnya 2,8 meter kali 3 meter. Plus ini ada ruang penyimpanan sendiri. Kemudian kita mundur sedikit. Ini adalah area dapurnya. Area dapurnya sendiri yaitu ukurannya 2,2 kali 3 meter. Ini cukup ideal untuk sebuah hunian yang sempit yang bisa dimaksimalkan seperti ini. Kemudian kita keluar ke sini. Ini adalah area servis tadi, bisa dimanfaatkan sebagai tempat cuci atau tempat area jemur. Kemudian ke pojok sana adalah kamar mandi dengan ukuran 1,5 meter kali 2 meter. Nah, itu untuk area lantai 1. Kemudian kita ke area lantai 2, naik ke lantai 2. Ke lantai 2 bawah tangga ini. Nah, yang pertama kita temukan adalah kamar yang paling besar dengan ukurannya yang paling besar. Ini 5 meter kali 3 meter. Ada kamar mandinya sendiri, ada tempat penyimpanannya juga sendiri. Jadi ini bisa dikatakan adalah master bedroomnya. Dan kita keluar menuju ke arah ini. Nah, ini kamar yang ukuran 3 kali 3 meter. Dari 3 kamar, ukuran kamar yang paling sederhana adalah yang paling bawah ini, karena ukurannya 2,8 kali 3. Dan yang paling besar kedua adalah 3 kali 3 yang ini. Kemudian yang paling terbesar adalah 5 kali 3 meter. Nah, itu untuk dari tampak potongannya dijelaskan seperti itu. Nah, ini saya lupa tadi, ini adalah area belakangnya untuk lantai 2. Nah, ini nantinya sebagai tempat tandon air, penampungan air sebagai cadangan seperti itu. Oke, seperti ini modelnya. Kita lihat bagaimana potongan ini denanya seperti ini. Nah, ini adalah dena lantai 1 seperti ini. Kita masuk langsung ruangan yang besar atau ruang keluarga tadi yang saya katakan 5,5 kali 4 meter. Nah, masuk ke sini kamar tidurnya seperti ini, kurang lebih seperti ini gambarannya. Kemudian ada area dapurnya, keluar area servis, kemudian sana kamar mandi. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 nya seperti ini. Jadi dari lantai 1 kita naik ke atas langsung ke kamar yang ukurannya paling besar tadi 5 kali 3 meter. Terus ada kamar mandi di dalam, tempat penyimpanan juga. Terus kemari keluar, ini ada kamar dengan ukuran yang 3 kali 3 itu. Oke, nah ini area void. Tujuannya ini mengimbangi desain hunian ini sendiri, karena dengan tinggi temboknya hanya 5 meter dimaksimalkan menjadi 2 lantai. Dengan adanya void yang luasnya seperti ini, itu bisa mengimbangi sirkulasi udaranya, kemudian pencahayaannya juga. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini kurang lebih desainnya seperti ini. Jadi abaikan visualisasinya, karena saya tidak fokus di situ. Saya hanya memberikan sebuah ide bagaimana memaksimalkan ruang yang sempit menjadi sebuah hunian yang layak seperti itu, yang ideal. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini tingginya 5 meter, jadi saya maksimalkan menjadi 2 lantai. Seperti itu. Yang semestinya jika membangun 2 lantai yang ada pada umumnya itu minimal 7 atau sampai 8 meter untuk rumah 2 lantai, tapi ini 5 meter semaksimal saya maksimalkan menjadi 2 lantai. Namun tetap ideal untuk beraktivitas di dalam rumah gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini desainnya. Atapnya seperti ini. Ya, kurang lebih strukturnya seperti ini. Ya, bisa menggunakan struktur kayu, bisa menggunakan baja ringan, dan banyak jenis-jenis struktur lainnya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.